Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini di sini saya akan menyelesaikan tugas individu pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang diampu oleh Dr. Evi Segarawati Ampri, MPD. Materinya yaitu peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Pada video kali ini ada 4 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Yang kedua yaitu pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengalaman empirik sebagai sumber belajar. Dan yang keempat yaitu pembelajaran menggali konsep pada siswa. Ada 3 penjelasan peran kurikulum dalam belajar dan pembelajaran, yaitu peran kurikulum dalam belajar dan pembelajaran sangatlah perlu dipahami terlebih dahulu dalam konsep belajar. Belajar didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya akibat suatu pengalaman. Proses belajar itu terjadi secara internal dan bersifat pribadi dalam diri siswa. Agar proses belajar tersebut mengarah pada tercapainya tujuan dalam kurikulum, maka guru harus merencanakan dengan seksama dan sistematis berbagai pengalaman belajar yang memungkinkan perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya yaitu pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. Mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas. Duffy dan Rohler 1989 mengatakan apa yang dilakukan guru agar proses belajar mengajar berjalan lancar, bermoral, dan membuat siswa merasa nyaman merupakan bagian dari aktivitas mengajar. Yura secara khusus mencoba dan berusaha untuk mengimplementasikan kurikulum dalam kelas. Sementara itu, pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Sedangkan pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan, yaitu tercapainya tujuan kurikulum. Selanjutnya yaitu pengalaman empirik sebagai sumber belajar. Pengalaman empirik di sini adalah apa yang diperoleh langsung seseorang baik melalui penglihatan, pendengaran, dan perbuatan atau sesuatu yang diperoleh dari pengalaman yang luas sebagai misalnya mengajar merupakan suatu kiat dan dilakukan secara profesional. Hal ini merupakan tugas utama bagi seorang guru. Tugas yang dilakukan dalam mengajar setiap hari itu merupakan sumber pengetahuan bagi guru yang bersangkutan untuk belajar. Berbagai kekurangan yang nantinya makin lama tugas profesi sebagai seorang guru dapat diperbaiki berdasarkan pengalaman mengajar yang dilakukan selama ini. Itulah sebabnya sering dikenal istilah pengalaman adalah guru besar. Maksudnya, seorang belajar dari pengalaman yang pernah dialaminya. Dengan kata lain, praktik mengajar merupakan suatu pengalaman empirik. Selanjutnya yaitu filsafat sebagai sumber perolehan belajar. Filsafat menjadi salah satu sumber tentang belajar. Berawal dari sifat materi filsafat itu yang lebih banyak didasarkan pada pemikiran yang radikal. Pemikiran filsafat tersebut tentu bisa berimplikasi pada pemikiran pengembangan teori belajar. Adapun 5 jenis materi ilmu yang dikembangkan yaitu yang pertama ide abstrak, yang kedua yaitu benda fisik, yang ketiga aset hidup, yang keempat gejala rohani, dan yang terakhir yaitu peristiwa sosial. Penjelasan materi terakhir yaitu pembelajaran menggali konsep siswa. Pembelajaran menggali konsep siswa adalah latar atau pengalaman pribadi yang dibangun melalui proses penemuan dan belajar. Karena itu, konstruk dasarnya bersifat personal, unik, developmental, tidak pernah benar. Bayer 1979, Sunchke 1988 senantiasa berubah-ubah. Vincentini 1993 bahkan sangat instruktif, naif dan kurang ilmiah, tidak tepat, kurang terdiferensiasi, dan sangat berbeda dari tuntutan pengetahuan ilmiah. Dreyfus et al. 1990, konsep siswa ini tidak lebih sebagai suatu blooming atau buzzing confusion karena dibangun melalui belajar secara informal dan atas dasar akal sehat belaka. Jamers dalam Travers 1982, serta persis sesuai dengan pengalaman keseharian siswa dan karena itu bersifat konstekstual.
Thank you, sekian tugas video individu dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.